Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang penilaian hasil-hasil pendidikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hasil penilaian pendidikan. Poin pertama, pengertian penilaian atau assessment. Pada sekitar tahun 1980, terdapat adanya ketidakpuasan dalam penggunaan tes karena masih tradisional dalam penilaian hasil belajar. Hal ini kemudian menggugah para ahli untuk melakukan riset atau penelitian dan juga menemukan konsep baru dalam penilaian yang dapat menjelaskan dan mengungkapkan kondisi sebenarnya dari subjek atau orang yang dinilai. Oleh karena itu, terbentuklah pola 3 konstruk dasar, yaitu measurement atau pengukuran, assessment atau penilaian, dan evaluation atau evaluasi. Selanjutnya adalah klasifikasi penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran. Pertama, asesmen informal dan asesmen formal. Asesmen informal itu contohnya komentar guru yang diberikan kepada siswa saat pembelajaran. Sementara asesmen formal itu menggunakan instrumen baku, contohnya dokumen tertulis. Yang kedua, asesmen sumatif dan formatif. Asesmen sumatif itu dilaksanakan pada akhir program, sementara formatif itu saat program sedang berjalan. Yang ketiga, objektif dan juga subjektif. Objektif itu jawaban singkat. Misalnya adalah memberi kode atau memberikan tanda silang, melingkari, atau menghitamkan. Terus formatif itu lebih fokus kepada isi dan juga lebih panjang, serta susunan kata-katanya juga diperhatikan. Keempat, asesmen tradisional dan inovatif. Tradisional itu mengacu pada sebuah respon yang mengukur ingatan siswa. Kalau inovatif itu yang asesmen yang tidak ada tradisionalnya. Terus yang kelima, asesmen proses dan produk. Jika proses itu berfokus pada langkah-langkah atau prosedur, sedangkan produk untuk menilai kemampuan siswa membuat produk tertentu. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi penilaian pendidikan. Dalam arti luas, fungsi penilaian pendidikan dalam pendidikan itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan untuk perbaikan pendidikan. Fungsi yang pertama ini merupakan fungsi yang paling utama dalam penilaian pendidikan karena dari fungsi ini, apabila ada sesuatu yang keliru atau ada sesuatu yang kurang, kita bisa memperbaiki. Setelah kita melihat penilaiannya terhadap 4 aspek tersebut, kita bisa memperbaiki entah dari kurikulum atau dari sarana-prasarana untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk fungsi yang kedua ini kita bisa mengetahui ketika ternyata pembelajaran atau pendidikan yang saat ini digunakan itu kurang sesuai atau kurang berhasil, maka kita bisa menyusun rancangan untuk pendidikan yang selanjutnya, untuk pendidikan yang lebih baik selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan tentang peserta didik. Dalam pengambilan keputusan tentang peserta didik ini, jadi pendidik atau pengajar itu mereka akan menanyakan kepada peserta didik tentang kemampuan mereka, bakat mereka, dan banyak hal termasuk kesulitan-kesulitan mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, nanti setelah kita mengetahui seperti apa peserta didik itu, kita bisa menyusun rancangan kurikulum atau kita bisa menyusun bagaimana caranya agar peserta didik tersebut bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengikuti pendidikan dengan baik yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan dari peserta didik. Yang keempat adalah akuntabilitas untuk peserta didik dan publik. Dalam hal ini, pendidik secara moral mendapat mandat dari publik untuk membina dan mengembangkan individu atau peserta didik seoptimal mungkin melalui pendidikan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, selain dari publik, pendidik pun juga mendapat mandat dari pemerintah sesuai dengan beban tugas kenegaraannya, yaitu
menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pendidik untuk membantu membina dan mengembangkan warga masyarakat melalui pendidikan. Kemudian yang kelima itu regulasi administratif. Nah, untuk regulasi administratif ini biasanya mungkin kalau dalam dunia pendidikan ini bisa disebut dengan akreditasi. Jadi seperti itu. Kurang Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu yang pertama faktor internal atau faktor dalam diri, yang kedua faktor eksternal atau faktor luar diri. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama adalah aspek fisiologis. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, kebugaran tubuh dan kondisi panca indera perlu dijaga dengan baik, dengan cara makan atau minum yang bergizi, istirahat, dan olahraga. Tentunya banyak kasus anak yang prestasinya turun karena mereka tidak sehat secara fisik. Faktor internal yang lain adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini meliputi intelijensi, sikap, bakat, minat, motivasi, dan kepribadian. Faktor psikologis ini merupakan faktor kuat dari hasil belajar. Intelijensi memang bisa dikembangkan, tetapi sikap, minat, motivasi, dan kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis kita sendiri. Oleh karena itu, berjuanglah untuk terus mendapat suplai motivasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal, hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, lingkungan sosial, yaitu teman, guru, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana seseorang bersosialisasi, bertemu, dan berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Hal pertama yang menjadi penting dari lingkungan sosial adalah pertemanan, di mana teman adalah sumber motivasi sekaligus bisa menjadi sumber menurunnya prestasi. Yang kedua, guru. Guru adalah seseorang yang berhubungan dengan hasil belajar. Kualitas guru di kelas bisa mempengaruhi bagaimana kita belajar dan bagaimana minat kita terbangun di kelas. Keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Biasanya seorang yang memiliki keadaan keluarga yang berantakan memiliki motivasi terhadap prestasi yang rendah. Kehidupannya terlalu difokuskan pada pemecahan konflik keluarganya yang tidak berkesudahan. Yang terakhir adalah masyarakat. Contoh seseorang yang hidup dalam akademik, mereka akan mempertahankan gengsinya dalam hal akademik di hadapan masyarakat. Juga jadi lingkungan masyarakat mempengaruhi pola pikir seseorang untuk berprestasi. Masyarakat juga dengan segala aktivitas kemasyarakatannya mempengaruhi tindakan seseorang. Begitupun juga berpengaruh terhadap siswa dan mahasiswa. Yang kedua, lingkungan non-sosial meliputi kondisi rumah, sekolah, peralatan non-sosial seperti halnya kondisi rumah secara fisik, apakah rapi, bersih, aman, terkendali dari gangguan yang menurunkan hasil belajar. Sekolah juga mempengaruhi hasil belajar. Dari pengalaman saya. Ketika anak pintar masuk sekolah biasa-biasa saja, prestasi mereka mengukuli teman-teman yang lainnya. Tapi bila disandingkan dengan prestasi temannya yang memiliki kualitas yang sama saat lulus dan dia masuk sekolah favorit dan berkualitas, prestasinya biasa saja. Artinya lingkungan sekolahan mempengaruhi. Cuaca alam juga berpengaruh terhadap hasil belajar.